Saat ini motor skuter Matic menguasai pangsa motor di Indonesia. Karena itu kita membahas motor yang menguasai pangsa motor era kebelakang, yaitu motor bebek. Dan yang kita bahas adalah Astrea Prima. Astrea, khususnya Astrea Prima, merupakan motor nostalgia generasi 80-an sampai 90-an. Desainnya yang menurut kita kental dengan era 80-an dan 90-an membuat kita flashback ke era itu. Astrea Prima merupakan motor yang diproduksi rentan tahun 89 sampai 92. Buat kids zaman now yang masih nggak tahu atau bingung sama Astrea, jadi begini nih sejarahnya Astrea. Honda Astrea 700. Astrea 700 merupakan versi pertama nama Astrea digunakan sebagai motor bebek Honda. Astrea 700 diproduksi oleh Federal Motor pada rentan tahun 1981 sampai 1983. Astrea 700 punya kubikasi sebesar 70 cc dan hanya memiliki 3 percepatan. Pada awal kemunculannya, Astrea 700 kecepatannya bisa sampai 80 km per jam. Beneran nih. Lanjut, Honda Astrea 800. Dari namanya kelihatan kalau ini motor merupakan versi upgrade dari Astrea 700. Kubikasinya juga berubah menjadi 86 cc. Dari desain juga terlihat berubah. Dan yang paling mencolok adalah perubahan pada stop lampnya. Namun masih bertransmisi 3 percepatan. Astrea 800 ini juga sudah menggunakan CDI untuk pengapiannya. Lanjut, ada Astrea Star. Pada dasarnya, dalam generasi ini bisa dibilang penyempurnaan semata dari tipe Astrea 700 dan Astrea 800. Perbedaan bisa terlihat dari headlamp yang berbentuk trapesium, namun lebih ramping. Lampu sein lebih slim dan simple, sayap juga lebih minimalis. Selain itu, perbedaan juga terlihat di stop lamp berbentuk ekor bebek. Generasi selanjutnya adalah Astrea Prima. Tahta Astrea Star dilanjutkan oleh Astrea Prima. Versi Astrea Prima merupakan perubahan minor dari Astrea Star. Untuk Astrea Prima selengkapnya akan kita review lebih mendalam. Lanjut, Honda Astrea Grand. Secara tampilan, Astrea Grand ini sudah mulai menunjukkan modernisasi yang nyata. Selain dengan penggunaan shock teleskopik, perbedaan lain terdapat di footstep belakang yang penempatan dudukannya terpisah, tidak mengikuti swing arm, alhasil meminimalisir getaran. Pada tahun 1994 sampai 1995, Grand kembali update dengan menambahkan seperti spoiler ducktail di belakang beserta stop lamp. Bisa dibilang di generasi inilah penjualan Honda makin meningkat tajam. Makanya Astrea Grand model ini yang paling banyak di jalanan. Lanjut ke generasi selanjutnya, Honda Astrea Supra. Nah, kalau nama Supra kayaknya kids zaman now udah pada kenal nih sama nih motor. Mulai mengaspal di tahun 1997, desain dari Astrea Supra sudah melompat jauh dibandingkan Grand. Bentuknya lebih aerodinamis, selain itu dimensinya juga lebih besar, sehingga kemampuan akomodasinya juga lebih baik. Lanjut, generasi selanjutnya adalah Astrea Impreza. Sama-sama hadir tahun 1997, desain Astrea Impreza lebih mirip dengan Astrea Grand. Mungkin saat itu Honda menyiapkan Astrea Impreza untuk orang-orang yang belum move on dari Astrea Grand. Lanjut, Honda Astrea Supra X. Nah, ini juga paling anak-anak generasi zaman now tahu nih. Mengaspal pada tahun 2001, perbedaan mencolok di antara Astrea Supra X dan Supra ada pada rem depannya yang sudah mengadopsi rem jenis cakram di Supra X. Supra X sendiri saat itu sebenarnya punya beberapa varian, antara lain Supra V dan Supra Double X atau Supra XX. Yang keduanya dilengkapi dengan kopling manual. Bedanya hanya pada rem yang digunakan. Supra V menggunakan tromol, sedangkan Supra Double X atau Supra XX menggunakan cakram untuk rem depannya. Kemudian ada Astrea Legenda 1 dan 2. Astrea Legenda 1 dan 2 memiliki desain kembali yang mirip dengan Grand maupun Impreza. Nah, itu dia sejarah singkat Astrea.
Saat ini Astrea Prima emang lagi naik daun banget nih cuy. Lagi laku bener. Malah ada berita penerusnya dari Astrea Prima yaitu Astrea Grand laku sampai 80 juta. Wadah. Benar. Astrea Prima mengalami perubahan minor dari Astrea Star. Namun perubahan minor tersebut bisa dibilang cukup bagus dari versi sebelumnya. Berbagai perubahan ini memanjakan penggunanya kala itu. Salah satu fitur baru pada Honda Astrea Prima adalah penggunaan suspensi depan teleskopik. Disebut baru karena pada Astrea Star dan sebelumnya Honda masih menggunakan suspensi lengan ayun untuk roda depannya. Jadi kalau kita ngerem malah ngangkat bro kalau pakai suspensi lengan ayun. Selain itu suspensi belakangnya juga udah bisa di setel loh di Astrea Prima ini. Asik juga ya. Fitur kedua adalah electric starter. Motor ini udah ada fitur electric starter yang pada saat itu cukup istimewa. Karena di masa itu motor-motor laki mayoritas hanya memiliki kickstarter. Tapi tahun 1991 Honda malah ngeluarin Astrea Prima Limited Edition yang nggak pakai electric starter. Dan malah diburu sama kolektor dan harganya terbilang tinggi. Astrea Prima Limited Edition ini cuma pakai Kickstarter, namanya Astrea Prima Eagle atau juga sering orang bilang Prima Engkol. Warna sayapnya juga hitam kayak Prima yang kita review ini. Motor ini memiliki dua varian warna. Yang paling mencolok ada pada di sayapnya, yaitu varian warna sayap putih atau sayap hitam. Dari tampilan, motor ini memiliki headlamp kotak, bodi lurus, dan ada kayak penjepit di atas bakbor yang bikin motor ini kerasa banget jadulnya. Fungsi penjepit ini adalah untuk menjepit jas hujan, majalah, atau apalah pada zaman dulu. Untuk speedometernya masih ori, makanya rada lecet dan burem. Dan di sebelah kanan ada pencetan electric starter dan juga ada tombol lampu. Kalau di sebelah kirinya ada pengaturan lampu jauh, lampu dekat, dan klakson. Kemudian di depannya ini ada logo Astrea Primanya, masih jelas nih. Terus ada stiker CDI pada bagian samping yang jadi kebanggaan dan ada tulisan 4 percepatan. Untuk stiker tulisan electric starter di sebelah bodi udah hilang nih, tapi stiker baru ada yang jual bro. Di sebelah samping suspensi juga ada mata kucing yang menambah kesan jadul dari motor ini. Terus di bagasi kita bisa nyimpen kunci-kunci. Kalau HP ngeri meleduk kayaknya oleh kepanasan. Ban Astrea Prima berukuran 17 depan dan belakang dengan 2 rem tromol di roda depan dan di roda belakang. Motor ini memiliki berat 93 kg, memiliki jarak sumbu roda 1234 mm, dan motor ini mampu menampung bahan bakar sampai 3,7 liter. Karburatornya Keihin 16 mm, pengapiannya CDI pastinya. Motor ini bermesin 1 silinder 4 tak 97 cc, 4 percepatan, berpendingin udara, bertenaga 8,9 PS di RPM 8000. Ya motor harian banget sih kalau dilihat dari speknya. Malah sekarang ini banyak banget Astrea Prima atau Astrea yang dipakai buat angkut galon, buat motor pasar dan lain-lain. Ya udah langsung aja kita coba test ride nih motor. Meskipun nih motor jadul tapi dipakainya cukup enak. Dari posisi duduk juga pas banget, nyaman dan gak pegel. Apalagi untuk ukuran orang Indonesia emang nih motor pas banget ya. Tinggi-tinggi orang Indonesia. Buat San Morian juga pasti yahut banget nih. Apalagi yang masih ori banget nih Astreanya, pasti lu jadi lumayan pusat perhatian juga sih. Soalnya nih motor lagi rame banget. Handlingnya juga enak, nih motor cukup ergonomis. Kalau dari kecepatan sih nih motor nggak kebut ya. Tapi kalau mau lu kencengin bisa lo ganti karbunya. Dan ya lu setting-setting yang lain. Untuk transmisi perpindahan gigi nih motor enteng banget, gasnya juga enteng, motornya stabil. Dan untuk ukuran motor tahun 90-an dan ini masih orisinil, ini motornya masih bagus banget sih. Yang punya ini ngerawat banget. Motor ini bertransmisi rotari dari N 1, 2, 3, 4 ke N lagi ke 1. Jadi dari gigi 4 bisa kita netralin, terus masuk lagi ke gigi 1 bro.
Beberapa tahun lalu, Prima atau Grand ini emang nggak ada harganya bro. Dan rata-rata dibikin untuk di custom, jadi kayak cop pickup gitu. Sekarang malah rame dan diburu, yang bergaya paling ori malah yang paling laku nih sekarang. Penyakit dari Astrea Prima kalau lo beli itu banyak yang frame-nya kropos, jadi lo cek dulu nih sebelum beli, biar gak jadi PR. Kalau kalian mau restorasi nih Astrea Prima jadi kayak baru keluar dari pabrik dan full orisinil, siapin kocek yang cukup dalam karena part orinya mahal. Mungkin karena pemainnya juga udah banyak. Buat kalian anak-anak cukup tua yang mau mengenang masa lalu, bisa banget sih bangun nih motor jadi orian. Buat anak-anak zaman dulu emang nih nilai sentimentalnya tinggi banget bro. Kalau lu pakai Prima jadi berasa kembali ke masa lalu. Buat yang suka modif-modifan juga sah-sah aja, kita kembalikan lagi ke kalian. Nah, menurut kalian mending ori atau di custom nih? Oke, sekian dari kita. Jangan lupa subscribe channel kita buat ikutin terus video-video kita. Tinggal lu klik tombol subscribe atau bahasa Indonesia langganan. Oke, ciao.